Shalom semuanya, apa kabar saudaraku? Saya sangat merindukan saudara tentunya, dan saudara pun merindukan kami juga. Dan malam ini kita akan membuat ibadah simpel saja saudaraku, dan kita akan memuji Tuhan dengan sukacita. Amin. Kita bernyanyi dengan sukacita bahwa Tuhan Yesus sangat baik kepada saya dan saudara, kepada kita semua tentunya. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Haleluya, Tuhan baik. Amin saudara. Oh, Tuhan kita itu begitu baik saudaraku. Dan kita tahu karena kebaikannya lah saudara, kita ada sampai hari ini, kita bernafas sampai hari ini. Amin saudara. Haleluya. Kita ada dalam lindungan Tuhan. Nah saudaraku, kita tahu bahwa minggu ini adalah minggu yang sangat penting bagi kita semua, terutama umat Kristen, bahkan seluruh manusia. Sebenarnya minggu-minggu ini adalah minggu yang sangat terpenting. Kenapa saudaraku? Karena kita boleh mengingat kembali bagaimana perjalanan Yesus sampai disalib saudara. Bukti kasihnya saudaraku, dia tunjukkan, dia nyatakan melalui pengorbanannya di kayu salib. Amin saudara-saudara. Dan tentu besok adalah Jumat Agung saudara, hari hari kematian Yesus di kayu salib. Dan malam ini adalah merupakan satu persiapan yang sangat penting saudara. Amin saudara. Dalam Alkitab saudara, kita tahu ada persiapan menuju sebelum Yesus disalib, sebelum Yesus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa untuk dihukum, untuk disiksa. Saudaraku, kalau kita melihat dari firman Tuhan, dari keempat Injil menuliskan bagaimana persiapan kematian Yesus sebelum Yesus disalibkan. Saudaraku, kita lihat di dalam kitab Matius pasal yang ke-26, saudaraku, ya, bahwa di sana ada beberapa orang yang sangat penting, saudaraku, dituliskan sebelum Yesus disalibkan. Nah, yang pertama kita lihat adalah saudaraku, seorang perempuan berdosa. Ya, waktu itu saudaraku sangat penting. Dan waktu yang tepat, waktu yang sangat baik dia datang kepada Tuhan. Dia seorang yang sangat berdosa. Dia tahu setelah dia datang berjumpa dengan Yesus, dia mengurapi Yesus dengan minyak yang begitu mahal. Dan Yesus berkata bahwa apa yang dilakukan oleh perempuan itu akan diingat kemana sang Injil diberitakan. Saudaraku, di dalam Matius pasal yang ke-26, di ayatnya yang ke-13, dia berkata di sini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Kenapa saudaraku? Ada apa hubungannya? Saudaraku, perempuan berdosa yang meminyaki Yesus, yang mengurapi Yesus dengan minyak mur yang begitu mahal. Saudaraku, karena waktunya tepat sebelum Yesus disalibkan. Dan firman Tuhan berkata, apa yang diperbuat perempuan itu adalah sesuatu yang sangat baik. Saudaraku, gunakanlah masa ini. Ya, besok adalah Jumat Agung. Gunakanlah masa ini, persiapkan hatimu, buatlah yang terbaik untuk Tuhan.
buatlah yang terbaik untuk Yesus. Dengan apa, saudaraku? Tentu perempuan ini melakukannya dengan hati penyesalan, dengan penuh penyesalan bahwa dia adalah berdosa. Saudaraku, makanya dia tidak hiraukan harga minyak yang mahal itu. Dia tahu bahwa apa yang dibuatnya itu adalah, saudaraku, merupakan bukti cintanya kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus yang sanggup mengampuni dosanya yang begitu besar tentunya. Nah, saudaraku, yang pertama kita belajar dari perempuan ini. Amin, saudara. Ya, persiapkan hatimu. Hati adalah harta yang termahal. Uang, emas, perak itu bukan harta yang termahal di hadapan Tuhan. Tapi hati kita yang betul-betul menyesali segala kekurangan, kesalahan kita, dan kita mau rendahkan diri kita, dan kita mau menyambut korban Kristus yang mengampuni segala dosa kita, kesalahan kita. Kita tahu kita tidak luput dari segala dosa dan segala kesalahan. Amin. Dan yang kedua, saudaraku, kita belajar dari Judas Iskariot, di mana dia adalah salah seorang murid pilihan Yesus. Apakah Yesus salah pilih dari semula? Tentunya tidak, saudaraku. Namun pilihan ada tetap pada setiap orang. Ketika Yudas, saudaraku, memilih untuk hidup mengikuti keinginan dunia dan keinginan dagingnya, sehingga dia sanggup, saudara, untuk mengkhianati Yesus sebagai gurunya, sebagai Tuhannya. Oleh karena sejumlah mata uang, dia sanggup mengkhianati Yesus dan menjual Yesus dengan mencium Yesus. Saudaraku, perbuatan ini sungguhlah memang menyakitkan untuk Yesus. Tetapi itu harus terjadi. Saudara, sebenarnya Yudas adalah murid Tuhan yang sudah dipilih Tuhan. Tetapi saudara, perbuatan dia membuat hidupnya gagal. Membuat dia, saudaraku, sampai Yesus berkata di dalam Matius pasal yang ke-26, saudaraku, ayat 20 sampai ayat 24. Dia berkata, setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 muridnya. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, bukan aku ya Tuhan. Ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Saudaraku, begitulah, saudara, nasib seseorang yang tidak mau menguasai dirinya, menguasai keinginannya, sehingga sanggup mengkhianati Yesus. Bahkan Yesus berkata lebih baik ia tidak dilahirkan. Adakah seseorang, firman Tuhan sebenarnya yang sudah dituliskan dalam Efesus pasal yang pertama ayat ketiga, saudaraku, bahwa kita dipilih dari dalam rahim ibu kita. Saudaraku, kalau memang kita sudah dipilih dan Yesus sudah memilih Yudas, tetapi saudara, bukan bermakna Yesus salah pilih. Namun pilihan Yudas untuk gagal, saudaraku, itu karena dia lebih mengikuti keinginan dagingnya, keinginan hawa nafsunya. Saudaraku, biarlah kita tidak menjadi seorang anak Tuhan yang gagal karena keinginan kita, karena hawa nafsu kita, oleh karena kepentingan diri kita sendiri. Biar kita salibkan itu daging kita dengan mengikuti Yesus, menyangkal diri kita. Amin, saudara. Dan yang ketiga adalah kita tahu Petrus, saudaraku. Ya, pada waktu itu Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Saudara, murid. Tetapi apa yang kita belajar pada waktu Yesus sudah ditangkap? Tentu ada ketakutan yang besar di antara murid-murid. Ya, karena
Yesus sebagai guru pemimpin mereka pun sudah ditangkap. Dan tentu murid-murid pun takut. Namun saudaraku, Yesus sudah mengingatkan awal-awal kepada Petrus, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Saudaraku, peringatan itu sudah diberikan Yesus. Tujuan peringatan diberikan kepada kita supaya kita menjaga hati kita, supaya kita menjaga hati kita dengan betul-betul. Jangan menganggap segala sesuatu itu anggap ringan, anggap angin berlalu. Kalau Yesus sudah mengatakan itu, memberikan warning kepada Petrus, tapi Petrus tidak mengambil itu sangat serius dalam hidupnya. Dia menganggap itu satu perkataan yang biasa berlalu begitu saja. Dan memang saudaraku terjadi. Kalau Petrus memperhatikan dan mengambil itu satu peringatan, pastilah dia tidak menyangkal. Namun akhirnya memang karena ketakutan yang sudah melanda murid-murid setelah Yesus ditangkap, disiksa. Ketika tentara Romawi berkata, dan dari antara kalangan orang Farisi, ramai orang berkata, ini salah satu, kamu salah satu pengikutnya, kamu adalah salah satu muridnya, murid Yesus itu kan? Petrus berkata, oh tidak, saya tidak kenal orang itu. Bayangkan saudara, kalau seseorang berkata, sahabat saudara berkata, menyangkal keberadaan saudara, menyangkal saudara, ketika orang lain berkata, itu kawanmu kah? Oh tidak, saya tidak kenal orang itu. Wah, itu sesuatu yang sangat sakit. Namun saudaraku, Yesus sudah tahu bahwa Petrus akan menyangkal sampai 3 kali, bukan hanya sekali, sampai ayam berkokok. Namun saudara, itu dituliskan di dalam kitab Matius pasal yang ke-26, mulai ayat 30 sampai ayat yang ke-34, ya. Dikatakan 31, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Saudaraku, sebab itu saudara, kita perlu jaga hati kita. Amin. Kita perlu jaga hati kita. Malam ini kita jaga hati kita. Saudara, Petrus menyangkal. Tetapi yang baik daripada Petrus, saudaraku, akhirnya dia menyesal setelah ayam berkokok 3 kali. Saudaraku, ini yang paling penting. Mungkin kita melakukan kesalahan hari ini, beberapa waktu yang lalu kita melakukan banyak kesalahan, tetapi ambillah waktu malam ini saudaraku, mari kita menyesalinya, mari kita berlutut di kaki Tuhan, mari kita memohon, menangis. Petrus menangis setelah saudaraku, bukti Petrus bertobat sungguh-sungguh, dan memang Tuhan memulihkan dia. Amin saudara. Puji Tuhan saudaraku. Ya, semoga saudara diberkati dengan firman Tuhan. 3 hal yang kita pelajari: persiapan sebelum Yesus disalib, perempuan yang meminyaki kaki Yesus. Yang kedua adalah Judas Iskariot yang menyangkal Yesus karena dia mengikuti keinginan dagingnya, hawa nafsunya. Dan yang ketiga adalah Petrus. Nah saudaraku, mari malam ini ambil kesempatan, duduklah di kaki Tuhan, berdoa, ya, supaya Tuhan memulihkan hidup kita. Dan mari hati kita, saudaraku, yang penuh penyesalan seperti perempuan yang berdosa tadi, saudaraku, dia penuh penyesalan, dia tidak berhitung dengan harga minyak itu, saudaraku, sehingga Yesus sendiri mengakui bahwa perempuan itu, perbuatan perempuan itu akan diingat di mana saja Injil diberitakan. Itu firman yang sudah tertulis. Amin saudara. Mari angkat tanganmu dan bersyukurlah kepada Tuhan untuk firman Tuhan. Dan setelah itu kita akan masuk dalam doa syafaat sebentar. Bapa di sorga, terima kasih untuk renungan firman Tuhan malam ini, di mana kami mempersiapkan hidup kami
untuk menyambut kasih-Mu, korban-Mu di kayu salib. Tuhan Yesus, kami mengingat bagaimana perjalanan Yesus, penderitaan yang Tuhan lalui. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, bukti pengorbanan-Mu kepada kami supaya kami diselamatkan, diampuni. Kami belajar dari firman Tuhan. Kami mengakui ada banyak dosa kesalahan kami. Kami menyadarinya Tuhan. Kami melakukannya saat belajar dari perempuan yang berdosa dan Petrus yang menyesali dosanya. Kami tidak mau melakukan kegagalan yang sama seperti yang dilakukan Yudas, namun tidak mau bertobat oleh karena dosanya. Walaupun ada kesempatan untuk bertobat, namun dia tidak mau bertobat. Akhirnya dia mati, bunuh diri. Tuhan, ampuni kami, Engkau masih memberikan kami kesempatan hidup sampai saat ini. Walau kami Tuhan saat ini melalui musibah yang besar di dunia Tuhan, namun kami masih hidup terlindungi Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Ampuni semua dosa dan kelemahan kami, semua umat-Mu. Kami berdoa untuk jemaat bahasa, khususnya Praise Immanuel Assembly, dimanapun mereka Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini, biar diberkati, dipulihkan Tuhan, disembuhkan Tuhan. Dalam waktu-waktu sekarang ini kami tidak mau bermain-main Tuhan. Kami sungguh-sungguh bertobat dan berubah Tuhan. Karena semua apa yang terjadi ini Tuhan merupakan satu teguran besar bagi kami semua. Teguran yang keras, supaya kami tidak melakukan hal yang sama, kegagalan yang sama. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami berterima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan saudaraku, besok kita akan riliskan juga untuk ibadah Jumat Agung saudara, dan untuk persiapan Paskah Kebangkitan, dan hari Minggu kita akan adakan juga untuk ibadah Paskah. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara, sehat-sehat selalu dan sukacita. Amin.